Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anjani, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan berjudul Tahu Asin Sinar Bandung di Sukaseri. Next. Untuk profil Tahu Asin Sinar Bandung, di sini ada biodata pendiri, nama Bapak Haji Said Hidayat, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 1942, untuk alamat Kampung Sukaseri RT 02, RW 01, Desa Sarimulya, Kabupaten Karawang. Untuk nama usaha ini Tahu Asin Sinar Bandung. Untuk berdirinya tahun 1973. Di sini ada istrinya juga, Ibu Haji Opo Masito, dan beserta anaknya. Selanjutnya, next. Sini ada gambar umum. Untuk Tahu Asin Sinar Bandung ini berdiri pada tahun 1973 dan saat itu masih menggunakan cara tradisional dalam dan belum menggunakan diesel. Barulah beberapa tahun belakangan ini usaha ini maju pesat dan pembuatannya tahunya pun sudah modern, dan sebagai simbol kemajuannya, batu yang dulu digunakan untuk pembuatan tahu secara tradisional telah dijadikan monumen diletakkan di depan pabrik. Selanjutnya, ini ada visi misinya, visi misi dan tujuan. Untuk visinya menjadikan tahu sebagai makanan yang go internasional dengan berbagai olahan kreatif, inovatif, menjadi setara sesama produsen tahu di kota Cikampek dan sekitarnya untuk proses pengolahan tahu sejenis dengan sanitasi lingkungan produksi yang baik. Untuk misi di sini menjalin kerjasama dengan UMKM untuk lebih inovatif dalam pengolahan makanan dengan bahan baku kacang kedelai sebagai tempat edukatif bagi instansi pendidikan tentang proses pembuatan tahu yang sehat, higienis, mempopulerkan tahu yang akan datang sebagai makanan sehat bergizi dengan berbagai varian rasa. Selanjutnya di sini ada tujuan. Untuk tujuan, usaha ini bertujuan untuk meningkatkan nilai produksi industri tahu, yaitu dengan memanfaatkan limbah cair industri tahu untuk media kultivasi mikroalga dan memanfaatkan untuk dijual kepada industri farmasi untuk dibuat menjadi multivitamin, obat-obatan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman. Untuk kekuatan di sini, untuk cita rasa yang khas, yang kedua ada bahan baku yang mudah didapat, yang ketiga ada bahan produk terjangkau, yang keempat ada dapat memproduksi dalam jumlah banyak. Yang kedua ada kelemahan. Untuk kelemahan, produk yang tidak laku tidak dapat dijual pada hari itu, bisa dijual esokan harinya. Kedua, ada produk akan basi jika terlalu lama tidak terjual. Untuk peluang di sini ada disukai oleh masyarakat luas. Kedua, ada masyarakat yang konsumtif. Yang tiga, ada lokasi usaha yang strategis, bisa di rumah dan dititipkan di warung. Untuk ancamannya, konsumen yang mudah bosan, banyaknya jumlah kompetitor. Yang terakhir ada harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini ada permasalahan. Yang pertama ada biaya pembelian dan biaya produksi tinggi dan kurangnya pengetahuan mitra untuk memanfaatkan ampas tahu menjadi produk bernilai ekonomis. Yang kedua ada mitra kurang memahami aspek lingkungan yang tercemar akibat limbah proses pembuatan tahu. Yang terakhir di sini ada munculnya asap dan bau yang tak sedap yang dirasakan masyarakat sekitar. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah adalah di dalamnya ada permasalahan tersebut, bagaimana pengendalian proses produksi tahu pada Tahu Asin Sinar Bandung di Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang.
Selanjutnya di sini ada tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, usaha terus berjalan tanpa ada kendala. Yang kedua, meminimalisir penurunan omset. Yang ketiga, menaikkan omsetnya kembali. Selanjutnya ada data pendukung. Biaya pemasukan pada data pendukung berupa catatan penjualan setiap hari dan biaya pengeluaran pada data pendukung berupa catatan pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya di sini ada model pengambilan keputusan. Untuk model yang dipilih pengambilan keputusan kita pasti karena setiap hari supplier bahan baku tepat waktu dalam mengirim bahan bakunya. Selanjutnya di sini ada alternatif keputusan. Yang pertama, harga tahu menyesuaikan dengan harga bahan bakunya. Yang kedua, mengurangi pakaian bahan baku. Yang ketiga, mengurangi ukuran tahu. Selanjutnya di sini ada kalkulasi perhitungan. Harga tahu biasanya dihitung per biji. Untuk skala yang rumah tangga, jumlah produksi dengan kedelai 50 kilo sekitar 2000 tahu dan dibungkus per plastik sebanyak 6 atau 7 tahu per plastik dengan harga 1.400 per biji. Dengan begitu omset penjualannya yang didapat adalah 600.000 sampai dengan 700.000. Dari sini pengusaha tahu asin Bandung bisa mendapatkan total keuntungan bersih antara 180.000 sampai dengan 250.000 dalam satu hari. Dan untuk mengolah 50 kilo kedelai menjadi tahu setiap harinya, para pengrajin akan meluangkan waktu sekitar 8 jam. Selanjutnya di sini ada pemilihan keputusan. Kamu memilih keputusan untuk menggunakan alternatif yang pertama, yaitu harga tahu menyesuaikan dengan harga bahan baku. Karena banyak yang beberapa cara yang setelah diperhitungkan, hasilnya menggunakan alternatif yang pertama. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saiful Anwar. Ya, selanjutnya implementasi atau saran. Untuk implementasi pada usaha tahu ini, karena usaha ini sudah menerapkan alternatif, salah satunya alternatif yang kami ajukan dan alternatif itu sedang dijalankan saat ini. Kita sarankan pakai alternatif yang pertama, harga tahu menyesuaikan dengan harga bahan baku supaya terhindar dari penurunan omset. Next. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.